warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya. Balik lagi sama kita di Taksi Talk with Senaci. Taksi kali ini beda banget. Wow, Kali ini taksi perdana offline. Wah, keren banget keren ya. banget. Keren banget ya tuh. Penasaran gak sih? Gimana? Penasaran Apa lah. aja yang kita obrolin? Daripada penasaran? lama-lama ya. Belum dong. Kita belum. perkenalan dulu. Iya, Masa sih lupa. nggak kenal dengan host kita yang satu ini? Wow, harus kenalan dulu. Halo semuanya, nama aku Alexandra Oliva Zapka dari Sekbid 4. Kalau ini? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fasira Feifa Kuinanti Kayani dari Sekbid 6. Gak perlu lama-lama, gak perlu ngangong-ngangong, satset-satset aja kita langsung yuk ikut. Oke, kita sudah sampai di tempat yang menciptakan banyak prestasi anak Senaci. Apa sih? Apa sih? Apa ya? Apa dong? The one and only Perpus Senaci. Kita masuk aja langsung gitu. Cus. Oke, seperti itu jadi perpustakaan SMP 6 semakin sesungguhnya. Ada tamu rupanya. Halo Ibu. Halo. Yang ditunggu-tunggu nggak sih? Akhirnya kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Aep dan Bu Eni. Ya, gimana nih Bapak dan Ibu guru, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gimana kalian? Sebaliknya? Sehat, alhamdulillah. Ya, akhirnya ini bintang tamu yang sangat ditunggu-tunggu oleh baik itu alumni Senaci maupun siswa SMP Negeri 6 yang masih sekolah di SMP 6. Ini merupakan guru senior SMP Negeri 6 Cimahi yang sudah banyak pengalamannya, baik itu dalam mengajar maupun dalam bidang mengelola perpustakaan SMP Negeri 6 Cimahi. Yeay. Tepuk tangan untuk Pak Aep. Sebelumnya Bapak boleh perkenalan dulu dan bagaimana perjalanan Bapak bisa sampai ada di sana? Bisa ini. Ya. Iya. Sebenarnya saya itu mulai merintis ya khusus perpustakaan ya, karena di perpustakaan saya itu mulai merintis tahun 2011 begini. 11 tahun lebih ya. 11 tahun lebih, perjalanan yang tidak pendek sebetulnya. Dan itu berproses ya, untuk menjadi seperti ini itu perlu waktu yang lama, tidak instan ya. Dan alhamdulillah berkat kerja keras, bersamaan pengelola perpustakaan ya bisa seperti ini. Belum banyak prestasi lah. Hanya baru di level Cimahi saya gitu. Ya, mudah-mudahan lebih baik lagi ke depannya. Sangat merendah, padahal prestasi perpustakaan SMP Negeri 6 Cimahi ini udah sangat hebat, keren sekali. Salut buat Pak Aep dan juga di sini dibantu oleh Bu Ipon dalam mengelola perpustakaan sehingga menjadi perpustakaan yang sangat berprestasi baik itu di tingkat Cimahi maupun di tingkat yang lebih tinggi. Pengalaman pertama Pak Aep bagaimana sih bisa jadi guru? Jadi guru ya. Ini perjalanan panjang ya. Saya tuh mulai jadi guru tahun 1985 Bu ini. Sudah lahir belum? Lahir ya. Masih 85. udah di langit. Saya tuh dulu saya kerjaan dari awal ya. Kalau SD Grigil 1 di kampung ya. SMP-nya SMP dulu Pasir Kaliki, Pascal, sekarang 47 masuk ke dia Bandung. Iya. SMP-nya SMA 2, lulusan pertama tahun 82, masuk IKIP waktu itu, D2, terus 84 dan 85 diangkat di Tangerang. Di sanalah saya tugas awal sampai mendapatkan pasangan bagi saya yang mendampingi sampai sekarang. Itu Tangerang awalnya. Pindah ke sini tahun 93. Masih SMP pada SKKP. Itu sekilas. Ya. Berarti
Bapak tuh mengajar di sini langsung menjadi guru bahasa Indonesia atau gimana dulu nih? Oh Jadinya. iya ya. Ya sesuai dengan jurusan. Waktu di IKIP kan saya ngambil jurusannya bahasa Indonesia. Tentunya mengajarkan, bukan mengajar bahasa Indonesia ya, mengajarkan bahasa Indonesia sesuai jurusan. Tapi kalau waktu di Tangerang sana, karena asal dari Bandung, orang-orang dipaksa harus ngajar bahasa Sunda. Betul. Di sana, Pak. Iya. Saya pernah ngajar bahasa Sunda juga, matematik juga, PMP juga pernah. Yang paling senang itu saya ngajarkan IPA, Bumi Antariksa Bu ini, tentang wah gitu. Ya. Tapi kalau di sini ya kembali ke jurusan asli, yaitu bahasa Indonesia. Karena kalau zaman dulu itu pertama ditempatkan masih kekurangan guru ya di sekolah biasanya. Iya. Kekurangan guru. Jadi kita mengajar bukan hanya yang jurusan kita, Iya. boleh ngajar yang lain-lainnya. Nah, mengapa saya dulu berani ngambil pelajaran lain? Karena basicnya kalau saya makan IPA. SMA IPA ketika ada guru matematik begitu yang cuti, saya coba berani gitu karena punya gitu. Ya itulah pengalaman di sana. Iya. Mungkin banyak banget ya Pak siswa yang malas untuk membaca. Apa sih motivasi untuk mereka biar bisa semangat untuk membaca? Begitu. Ya emang kalau membaca mah harus dipaksa ya. Kalau bawaan hati mah kan malas bawanya ya. Ya mungkin dari perpustakaan agar anak-anak itu mau ke perpustakaan baca ya pertama harus mengelola, menata tempatnya dulu supaya tempatnya itu ya menyenangkan, bersih, rapi gitu kan ya. Kalau lihat pustakanya kotor, males masuknya kan, betul tidak? Iya. Nah gitu, jadi itu pertama penataan tempatnya, kemudian koleksi juga ditambah supaya anak itu membaca yang mereka inginkan gitu. Banyak sih sebenarnya. Di samping juga ada apresiasi bagi anak yang sering perpustakaan, ada apresiasi lah ya. Walaupun nggak seberapa sih ya, tapi ada lah gitu walaupun buku tapi anak itu berbiasa. Diawali dengan memberikan apresiasi, reward, akhirnya Iya. anak tagihan Iya. ingin membaca, Iya. bukan hanya ingin rewardnya saja. Itu mah tidak terlalu ini libatnya masih. Tapi anak tuh kalau ada dia sering perpustakaan, dia sering baca, kemudian menuliskan resume atau yang lainnya dari buku itu jadi buku, jadi kebanggaan. Nah ini seperti ini adalah buku karya siswa ini tuh. Karya siswa. Hebat ya. Ya ini juga untuk diabadikan dalam bentuk ini lihat di sekeliling ini kan. Ini adalah cover buku karya siswa dan guru. Yang banyak siswanya sih. Ya, siswanya. Dan yang datang ke sini dia kebanyakan wah kayak seperti ini, mau seperti ini gitu yang datang itu. Banyak yang terinspirasi. Iya gitu. Ya, oleh Memang tidak diragukan lagi gitu ya pas kasus ngaji. Iya. Kan Bapak tuh udah 11 tahun lebih ya tadi. iya di perpustakaan. Perpustakaan. Kalau mengajar, Kalau belum. mengajar Udah lama tahun 85 Tangerang, dari 93 di sini. Jadi kalau di total dari tahun 85 sampai sekarang Coba itu. berapa tahun? Coba hitung. 40 lebih ya. 30 lebih. 30. 40 lebih ya. 40 kurang ya. Alhamdulillah. Nah, selama itu tuh ada nggak sih pengalaman yang paling menempel gitu atau yang pengalaman sedih atau maupun yang seneng banget atau yang buruk banget yang menempel banget di hati atau kenangan Bapak itu? Waktu di sini atau dari awal? Mau dari awal, Oke, dari dari awal dulu. mengajar namanya. Dari awal tuh saya waktu ngajar di Tangerang itu ada pengalaman yang berkesan ya. Yang saya ceritakan ke anak-anak waktu di kelas juga. Apa itu? Saya pernah membimbing anak dalam pidato sehingga menjadi juara lomba pidato se-Tangerang. Itu dulu di sana. Dan juga kalau ngajar sini kalau materinya masalah pidato pasti saya kaitkan itu. Nah gitu ya. Terus kayak yang kesan di sini banyak sih sebenarnya, Ben ya. Banyak sih. Pak Aib ini banyak mengantarkan siswa untuk meraih prestasi. Dan ini kenapa kita memilih Pak Aib sebagai bintang tamu pada kegiatan Posken kali ini? Karena banyak permintaan dari alumni. Banyak Pak Aib. Kalian belajar sama Pak Aib kan?
belajar ini belajar. Gimana gaya Pak Aep ngajar? Aduh, seneng banget. Seneng banget Ya, ya. pelajaran bahasa Indonesia tuh, wih, Pak Aep excited gitu. Awalnya misalnya pelajaran sebelum itu ngantuk, gitu, kayak bosan banget. Bahasa Indonesia, Pak Aep, langsung kayak semangat gitu. Jadi suara Pak Aep menular ke kita semangatnya ya. Iya. Kadang ibu ngajar yang di kelas sebelah juga, wis kayaknya kalau jadi murid ini berkesan. Iya. Berlebihan sebenarnya. Biasa saja. Cuma saya itu membuat dalam suasana belajar itu yang sesuai dengan keinginan siswa, kan harus serius tapi santai, Santai. jangan terlalu tegang gitu ya. Ada mata pelajaran apa yang diselingi dengan gaya apa? Gaya TTS gitu kan ya. Ya kan? Dikasih huruf awal ini upayalah untuk anak supaya menyenangi bahasa Indonesia. Nah itu. Kan perpustakaan ini udah lama ya. Iya. Iya. Jadi motivasi untuk siswa-siswa biar pada rajin perpustakaan, rajin baca, tuh gimana sih menurut Pak Aep? Begitu, agar siswa sering ke perpus, sering baca gitu ya. Di antaranya kegiatan berusaha harus ditingkatkan, jadi lebih bervariasi. Tidak hanya datang baca buku, juga ada kegiatan lain yang bisa anak itu lebih bergairah gitu ya. Kan baca tidak hanya di sini sebenarnya. Saya pernah membawa anak-anak apa namanya itu Kocibuk. Tahu Kocibuk? Komunitas Cinta Buku. Oh, itu. Keren ya. Dulu Baik, KCB. KCB itu kan ada pis takutnya keliru dengan ini. Ketika Pak cinta bertasbih kayak gitu ya, makanya kalian kok sibuk dibuat akronim ya. Oke. Jadi komunitas buku anak dibawa ke perpustakaan di provinsi gitu ya. Jadi mereka isi juga terus ditingkatkan ya. Dan ini anak itu di sini mulai saya kenalkan dengan apa? Anak tidak hanya dilayani gitu ya, tapi harus bisa melayani sendiri Bu ini. Betul. Kita kan udah punya barcode nih. Iya. Di segmen 6 itu perusahaannya yang pertama sudah menggunakan sirkulasi menggunakan barcode. Ya. Tidak keren sih sebetulnya, mah tidak keren. Kalau alatnya ada, itu bisa semua juga. Banyak segmen 6. Nah, sekolah kalau ada, kalau kita kan dan rutin gitu. Iya. Terus dan anak-anak sekarang mulai ini Gabriel ya. Nah, Gabriel kelas 9A ya. Nah, itu udah mulai dia itu mulai sendiri, Ibu. Oh. Kita nonton aja. Gabriela. Kelas 9A iya. itu ya, dia Anak tuh OSIS juga itu. OSIS. Jadi kalau dia itu ambil kuenya langsung ngolah sendiri. Jadi kan udah bisa. Semua anak-anak udah begitu. Jadi mau dengan tugas kita juga. Iya. Betul. Digitalisasi. Iya. Ini perpustakaan pertama di Kota Cimahi yang menggunakan barcode. Mungkin sekarang sudah banyak ya. Ada. Sudah ada, tapi ini kita Iya. SMP Negara Dan One and only. istiqomah. Dan gitu. iya, Istiqomah. terus sampai Terus gitu. sekarang berjalan. Hebat ya, keren ya. Nah, terus ini lagi ini cerita perpustakaan nggak apa-apa ya? Iya, nggak Kan apa-apa. saya lebih gairah bicara perpustakaan. Gitu ya. Saya senang juga pernah ke SMP 38 Bandung, cuman tolong berbagi pengalaman. Saya senang Bu, berbagi ilmu. Ya nggak bisa bagi uang tuh, bagi ilmu lah, Iya, pengalaman betul. gitu ya. Oh, itu amal itu. Di 6 itu sudah mulai koleksinya ditambah dengan koleksi digital. Jadi e-book. Gitu. Ada Mengapa gitu? Karena dulu prihatin waktu pandemi itu kan anak-anak perpustakaan nih sepi nih. Anak harus baca, gimana maka dibuatlah gitu ya. Ini buatan sendiri bukan beli loh. Dibuat sendiri. Keren. Jadi ini kan siapkan 2 bentuk. Yang fisik juga ada, kalau anak fisiknya harus siap kan. Tapi juga yang digital bisa di rumah, di HP, siapkan juga. Dan buku-buku yang kalian inginkan saya sharekan ya. Ada bisa Naci kan? Iya. Nah itu contohnya. Nanti kayak kamu yang gitulah, ya. Bisa. Ya, kenapa tidak kan ya? Iya. Insya Allah kalau ada bahannya jadikan buku 2 versi cetak dan digital. Harus ke sana loh gitu. Ya. Kenapa Bapak bisa suka sama membaca? Padahal kan banyak orang-orang di luar sana yang banyak banget kurang suka membaca. Ya sebetulnya saya tidak terlalu suka baca sih. Jadi kita paksa kan? Iya, jadi baca itu kebutuhan tentunya.
Kalau dasar dari hati kadang-kadang males, mati kan, itu nggak benar. Betul. Betul, coba. Tapi kita paksa karena emang ada kan perintahnya dalam Al-Quran juga kan. Pertama ikro, baca gitu. Bacalah. Baca, artinya baca. Dengan baca ya banyaklah pengetahuan yang bisa kita ambil dari situ. Dan yang penting untuk guru mah banyak bisa menularkan pada siswa. Ya. Siswa itu yang terutama kan. Keteladanan. Karena memberikan teladan pada siswa. Ya. Banyak ya pengalamannya Pak Aep. Ya ada silakan apalagi itu. Mungkin apa sih moto hidup Bapak yang bisa dijadikan penyemangat? lagi? Ya. Aduh, sebetulnya sih Masa hidup gitu. saya bener nggak punya motor sebenarnya. Ya, nggak punya motor sih. Punyanya motor. Motor, punya motor butut ya. Nggak ada sih sebenarnya. Hanya kita dalam hidup ini lakukanlah yang terbaik. Ketika kita tugaskan apapun, lakukan yang terbaik. Jangan asal-asalan. Lu waktu saya masuk perpustakaan juga kan kondisinya seperti apa, kondisi Iya. kan ini Iya. apa pengendalinya Iya, gitu. iya. Tapi situ kita bertugas kita lakukan yang terbaik. Dan bukan untuk dapat hadiah lomba, bukan, Betul. bukan, nggak ada ya. Kita biasa aja. Tapi ternyata itu tuh mengalir dan datang dengan sendirinya, ya kan? Kita tidak pernah memilih jadi juara, nggak pernah begitu. Tapi ternyata yang kita lakukan seperti ini, orang mungkin tidak sampai seperti ini kan Iya. biasa aja. Iya. Kan dengan hati lah gitu ya. Kalian perlu ketahui dari pengalaman Pak Aep yang ngajar sudah berpuluh-puluh tahun, sebentar lagi Pak Aep memasuki masa istirahat purna. Tahun depan ya? Tahun depan, Bulan? insya Allah Agustus. Agustus tahun Tahun depan. depan, gitu. 1 tahun lagi. Jadi Iya. generasi yang selanjutnya ini tidak merasakan kegembiraan yang diajar Pak Aep gitu ya. Gembira. Kegembiraan. Nah itu pesan-pesan buat anak-anak Senaci, baik itu yang Iya. sudah alumni maupun yang sekarang, pesan dari Pak Aep supaya semakin berprestasi. Iya. Jadi saya masih menganggap anak-anak itu anak-anak yang hebat semua. Betul. Anak hebat, nggak ada anak yang hebat. Bahkan saya selalu memberi kesempatan anak untuk memberikan sanggahan. Iya. Kali saya punya pengalaman gue ini dulu tuh ada anak yang berani mendebat saya. Bahasa Indonesia berarti. Angkatan tahun berapa? Oh, udah lama itu. Dia tetap memakai pendapat dia. Oh, Saya itu sangat senang loh dengan kayak itu. iya. Tidak akan dimarahi, senang. Tapi dia kan punya argumentasi. Iya, betul. Selama punya argumentasi, jadi saya saat belajar dengan tekun, ya, dimanapun gitu ya. Betul. Karena dengan belajar dengan tekun yang kesungguhan, insya Allah hasilnya akan ada. Kalau asal-asalan mah ya enggak ya. Gitu. Belajar dengan Gimana? tekun, kata Pak Aep. Kata kuncinya belajar dengan tekun. Ya. Ingat, dicatat dong. Bapak mah Kadang-kadang kan sekarang belajar itu kan catat. ya belajar pulangan belajar gitu ya, iya kan? Sekarang mah jangan gitu, harus istiqomah tadi kan. Iya. Ada ulangan tentang kehidupan. Iya. Gimana? Jadi gimana nih pesan dan pesan Ya. Selama ngajar. selama Nah. mengajar untuk keluarga Senaci kita ini? Ya pesan saya mah kepada baik untuk anak-anak ya, dari ya belajar dengan tekun yang gigih, jangan patah semangat. Kalaupun ada dia itu hal yang wajar sebetulnya ya. Tapi kita belajar dari kelemahan, dari kekurangan. Ya. Kesan saya mah senang belajar mengajar di SMP. Alhamdulillah ya. Dan saya tuh bisa membawa SMP 6 dengan perpustakaan bisa juga gembira. Iya. Ada kan gini, jangan berpikir apa yang akan diberikan pada kita, akan kita berikan pada sekolah kita. Nah itu kan ada ya, itu tuh pidato monumental itu ya. Iya. Jangan pikir apa yang diberikan pada kita, apa yang kita berikan loh. Iya. Lingkup kecil adalah untuk sekolah kita, meskipun dengan kemampuan yang kita ini biasa saja. Yang terbaik bukan menerima tapi yang kita berikan. Semoga jadi catatan untuk anak gitu ya. Ya, itu. Ya, Mbak. Keren. Bagaimana? Sudah cukupkah perbincangan kita hari ini? Ya, Ya. banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari percakapan kita dengan Pak Aep, dan kita silakan Pak Aep salam-salam buat para alumni ini. Nanti banyak alumni yang nonton nih. Oh iya, iya. Ya, Salam. untuk para alumni nih ya,
ya dengan kehadiran saya di SMP 6 semoga memberikan banyak manfaat ya, dan anak-anak juga tidak silaturahmi terus Iya. kayak Rudi dan lain-lain itu Iya, ya. Mudah-mudahan dengan ini mencintai SMP 6 Iya. dan memberikan semangat untuk SMP 6 gitu. Jangan putus lah gitu ya walaupun sudah tidak di SMP 6 lagi gitu. Salam sehat untuk semua ya. Iya. Ya. Nah, oke. Sebelum kita tutup, penasaran deh sih isi perpustakaan tuh kayak gimana? Daripada kita bingung-bingung gitu kayak membayangkan perpustakaan yang menciptakan generasi-generasi yang berprestasi itu kayak gimana sih? Kita langsung aja yuk kita lihat ya. Dilarang Pak Aep tentunya. Yuk. Oke, kita mulai aja Iya. langsung ya Pak. Boleh, boleh. Betul. Iya. Jadi gimana nih? Ini apa nih? Ya, ini tuh adalah untuk buku pengunjung. Tapi nggak pakai Oke. buku, udah komputer, ya anak kuliah di sini. Sudah maju gitu ya Ya, teknologi itu. Untuk mendata siapa saja yang perpustakaan, meminjam atau membaca buku ini ya. Ini, jadi ini adalah rak-rak perpustakaan kita ini. Desainnya adalah Warna-warni gitu ya Pak? warna-warni, jadi colorful, berwarna lah Iya, gitu supaya sangat menarik. berwarna. Kan biasanya itu kan coklat ya. Iya. Ya kan, Kayu tinggi-tinggi gitu. kan kayu, karena dibuat Susah gitu ya, Pak, sisa, ngambilnya. gitu. Ini apa? Rak-raknya dibuat seperti ini, tidak terlalu tinggi sehingga terjangkau oleh anak yang pendek sekalipun, ya kan? Oke. Ya. Nah, terus untuk anak-anak yang fasilitas ini komputer, bisa setting untuk pembelajaran, bisa gitu ya. Internet juga ada internetnya ada. Dan yang di rak ini adalah koleksi buku. Bukan paket ini, koleksi itulah yang menunjang pelajaran gitu pengayaan. Jadi ini ada sesuai dengan kelompoknya, kan ada yang sastra, ada macam-macam ya. Ini adalah buku-buku yang bisa menambah pengetahuan siswa gitu. Apalagi terus ini yang di keliling ini adalah ini lihat nih, ini adalah cover buku karya siswa dan guru. Ketika masuk, wah itu karya saya gitunya ini. Bangga gitu ya Ada kebanggaan gitu, mungkin sekarang nambah lagi. Oh. Dan untuk motivasi, nah lihat sana tuh ada tulisan tuh. Ini karyaku, mana karyamu? Nah, gitu. Dia harus berkarya gitu kan. merasa Nah, iya. saingi gitu ya, Pak? Iya gitu. Ini buku-bukunya ya, koleksi. Dan yang ini adalah referensi nih. Referensi. Ada Oke. kamus, ada ensiklopedi ya. Kemudian itu juga referensi yang kayak hasil penelitian tuh. Iya. PTK itu, PTK kayak ada anak juga. Nah, Oh, karya anak Senaci juga? iya itu Widih. ada. Jadi gabung itu tuh yang guru dengan siswa, tapi banyaknya Wow. siswanya yang banyak itu. Nah terus, nah ini komputer yang sana tuh, yang sana, yang sebelah sana itu untuk ini sirkulasi, Sirkulasi. peminjaman dan pengembalian buku pakai barcode. Nah ini, Oke. nah ini khusus untuk sirkulasi. Levelnya di Cimahi dan Jawa Barat untuk perpustakaan dan pengelolanya. Nah, itu ini aja lah, ini piagam juara Cimahi, Jawa Barat, dan ada piagam kita sudah menjadi terakreditasi B itu dari Perpusnas RI ya. Widih. Itu. Nah, ini ada. Nah, Jawa Barat tuh. 2000 berapa? 2017. Ini pengelola perpustakaannya. Ya. Perpustakaan ini dari Cimahi, dari Wali Kota, dari Kadisdi. Ini untuk perpustakaannya. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi, penuh lah. Amin. Ya, jadi Perpusnaci yang syarat prestasi. Gitu. Sudah dirintis oleh Pak Aep ya. Iya. Nanti ada generasi penerus. Iya. Amin. Nah, itu kan dari sekian banyak buku, ini tuh berapa sih Pak jumlahnya? Apa? Jumlah Buku bukunya? yang di perpustakaan ini? Datanya ada di profil sebetulnya sih, ada 3.000 lebih. Wih, Iya, 3.000 banyak lebih. banget ya. Sebetulnya tidak banyak. Harusnya lebih dari segitu. Lebih. Harusnya belasan ribu. Kita kan bertahap gitu, tidak langsung sekaligus ya. 3.000-an khusus koleksi.
paket tidak dihitung. Paket tidak termasuk koleksi itunya, walaupun banyak paket itu bukan. Ketika ada lomba-lomba paket nggak dilirik gitu, jadi ini aja. Yang lain mah kan paket yang gini kan, Nggak dulu gitu ya, Nggak. lebih berprestasi, Iya. lebih menarik. Iya, Oke. gitu. Terus ini kita ruangannya kan kecil ya, kecil mungil, makanya nggak pakai ruangan, tapi dikasih aja label area ya ini. Ya area pengunjung, area referensi gitu. Kalau sekat-sekat tambah kecil kan, gitu. Sempit. Itu ya diupayakan seperti itulah supaya ini ada, tapi tidak harus mempersempit ruangan. Ini di rak ini ada buku yang spesial, dan ketika ada tamu sini, terkesan itu bisa jadi buku gitu. Biasanya kesan itu dalam selembar kertas. Ini kita kertas dibaca lalu dibuang gitu ya. Kalau saya jadi buku. Begini dulunya 6, 5, 9. Asal itu hanya buat keluar, mereka mengkritik juga ada. Anak amal udah keluar. Diberikan kebebasan, mau mengkritik guru, mau silakan di sini. Di buku ini ada Yang biasanya semua ada sama nanti kertas, kalian saya minta baca ya. filenya. Ada buku nih, ada buku. Ini salah satunya. Pernah dibikin oleh orang kakak sini. Pernah dibikin. Ini jadi kan aku sini. Ada yayasan, ada di pesan-pesan, tapi dulu tulisan anak, isi hati anak gitu ya. Begitu dulu ada di sini loh. Baca boleh nih. Apa gitu ya. Nah, nanti kesempatan juga buat kalian yang sebentar lagi lulus dari SMP 6 bisa menikmati membuat seperti ini. Nah, jadi kayak bahkan dengan fotonya. Tuh. Tuh, kan ada fotonya juga kan? Tuh. Foto yang penulisnya ya. Jadi sebetulnya nih kemasannya sederhana sih. Saya mah nggak terlalu sederhana. Ibu deg-degan bacanya, takutnya ada yang mengkritik dan ibu bisa Iya. Ini salah satunya. Ada salah 3 buku, salah 3 ya. Yang ini yang awal ini. Yang awal ini. Ya itu. Ini kesan-kesan yang dibuat jadi sebuah buku. Tentunya gini, proses ini bisa seperti ini. Paling besar perannya adalah dari istri saya. Iya, Itu. Dia kan jurusan perpustakaan. Ya. Perpustakaan website yang ingin mengabdikan ilmunya di masyarakat dan dengan saya bersama-sama. Jadi Pak Sutri yang ngelola perpustakaan dan ini. Ya sih, saya tidak punya banyak. Saya hanya menyuarakan aja. Saya jurusan perpustakaan bersama-sama ada yang lainnya. Mungkin cukup segini saja ya Bapak Ibu untuk podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pelajaran untuk kita semua. Ada yang mau disampaikan Bu Eni atau Pak F? Ibu menyampaikan pesan kepada kalian, semangat terus dalam berkarya. Di sini banyak contoh-contoh karya, baik itu dari siswa maupun dari guru. Dan ingat, buku adalah sangat penting untuk menambah ilmu pengetahuan. Terima kasih, itu saja pesan dari Ibu. Oke. Yoi, cukup di sini saja. Kita berdua pamit undur diri. Aku Alexandra Olivazapka dan Aku Fasti Rafifah Kwinandi Kayani. sampai bertemu di taksi selanjutnya. Untuk guest dan atau tamu selanjutnya nih, kalian mau siapa sih kira-kira? Ada yang saran? Jadi tinggal langsung aja komen di sini, oke? Dadah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah, see you.